Qala al-muallif rahimahullah, ma hammat li hajatun, tidaklah menyulitkan akan aku atau menggelisahkan li bagiku hajatun oleh suatu hajat, illa kecuali qasadtu bertujuan oleh aku atau menuju oleh aku qabra Abi Hanifah, akan makam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, imam mujtahid, al-imam An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, itu nama Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, asy-Syafi'i, bermula asy-Syafi'i, al-imam asy-Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Idris namanya. Siapa namanya? Muhammad ibn Idris. Ingat-ingat itu, imam mazhab kita. Wafat tahun 204 Hijriyah. Wafat tahun berapa? 204 Hijriyah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris, sahibul mazhabin nafis, imam mazhab terkemuka. Qala, berkata ia al-Imam Asy-Syafi'i, ma hammat, tidaklah menyulitkan li bagiku hajatun oleh suatu hajat, oleh suatu kebutuhan, illa kecuali qasadtu menuju oleh aku qabra Abi Hanifah, akan kubur Imam Abu Hanifah. Ngapain? Berdoa di sana dengan wasilah atau bertawassul dengan Abu Hanifah. Qala, berkata oleh al-Imam Syafi'i, kullama fa'altu dzalika, kullama setiap kali fa'altu berbuat oleh aku, dzalika akan demikian itu, qasadtu menuju oleh aku Aba Hanifah, akan Aba Hanifah, fatuqda, maka ditunaikan li bagiku hajati, akan hajatku, keinginanku. Masya Allah. Jadi manfaatnya besar ziarah kepada orang-orang besar, orang-orang terkemuka, para wali Allah, dan apalagi para nabi Allah. Ziarah ke mereka setelah wafatnya sama dengan ziarah kepada mereka di masa hidup mereka. Bahkan secara hakikat mereka itu hidup di kuburannya, di kuburnya masing-masing. Rasulullah mengatakan demikian. Kata Rasulullah, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup di kubur mereka, yusallun, salat mereka. Para wali Allah pun demikian, hidup di kubur mereka. Bahkan tidak sedikit dari para wali Allah tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu mereka keluar dari kuburnya, bercampur dengan orang-orang yang hidup, menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Kitanya aja nggak tahu, keluar mereka. Apa buktinya? Para nabi keluar ketika malam Mi'raj Rasulullah, mereka semua salat makmum kepada Rasulullah, keluar dari kubur mereka masing-masing. Rasulullah jadi imamnya, salat berjamaah. Nah, al-Imam Syafi'i berkata,
dan ini menjadi dalil bagi kita, di mana beliau imam mujtahid, imam mazhab, panutan dan ikutan kita. Beliau mengatakan tidak ada satu kesulitan yang menimpa diriku kecuali aku datang ke makam Imam Abu Hanifah dan kemudian aku keluar darinya, dan Allah telah membukakan solusi bagi masalah yang sedang aku hadapi, atau telah ditunaikan apa yang menjadi hajat atau kebutuhanku. Berkat apa? Ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Nah, hal yang sama tentu juga kepada para wali lainnya selain Abu Hanifah. Banyak para ulama itu berziarah kepada para ulama terkemuka sebelumnya. Ini yang melakukan para ulama juga. Para ulama banyak melakukan hal yang sama. Al-Imam, misalkan Al-Imam As-Sufiyul Jalil, seorang ahli tasawuf terkemuka, yaitu Imam Ibrahim Al-Harbi, yang dalam kezuhudannya, kesalehannya seringkali oleh para ulama diserupakan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal muridnya Al-Imam Syafi'i. Nah, Syekh Ibrahim, Al-Imam Ibrahim Al-Harbi ini berkata, qabru ma'ruf at-tiryaqul mujarrab. Masya Allah. Qabru ma'ruf, kuburan Imam Ma'ruf. Ada ulama besar, wali Allah, tinggi derajatnya, salah seorang tokoh tasawuf sufi terkemuka, namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Namanya siapa? Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ibrahim, Al-Imam Ibrahim Al-Harbi berkata, qabru ma'ruf at-tiryaqul mujarrab. Makam, kuburan Imam Ma'ruf Al-Karhi at-tiryaqul mujarrab itu adalah obat yang mujarab. Masya Allah. Obat yang apa? Mujarab. Kebutuhan apapun, hajat apapun, datang ke kuburannya, memohon kepada Allah dengan wasilah Imam Ma'ruf, ditunaikan segala hajat dan kebutuhan tersebut. At-tiryaqul mujarrab. Nah, maka apa yang menjadi kebiasaan atau tradisi orang-orang kita di Indonesia daripada ziarah misalkan ke makam orang-orang saleh, para wali seperti Wali Songo, Al-Awliya Tis'ah, para wali Songo, bukan sebatas tradisi yang hanya dilakukan oleh kita di Indonesia saja, tetapi itu memiliki dasar. Memiliki apa? Dasar. Imam Syafi'i hampir tiap hari saat beliau berada di Kufah, di Irak, beliau mendatangi makam Imam Abu Hanifah. Sebutkan sebagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Tuh, jadi selama Imam Syafi'i ada di Irak, beliau rajin hampir tiap hari datang ke makam Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Nih kata kunci, ingat ini kata kunci. Ziarah ke mereka setelah wafatnya sama dengan ziarah ke mereka di masa hidupnya. Itu penting itu. Kita ingin ketemu para wali Allah, ya ziarah kepada wali Allah yang walaupun sudah wafat, mereka adalah para wali Allah. Ada orang alim besar terkemuka di zaman kita sekarang yang masih hidup susah, nggak ada.
ada si fulan sudah wafat, ziarah ke makamnya. Ziarah ke makamnya sama juga dengan ziarah ke mereka di masa hidupnya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan gitu. Kalau Rasulullah mengatakan, ini tidak tertentu khusus bagi Rasulullah, karena apa yang menjadi pada diri Rasulullah juga terjadi, artinya sangat dimungkinkan itu boleh terjadi, atau hal yang sama juga berlaku bagi para nabi yang lainnya, bahkan juga terjadi bagi para nabi Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Hadis Rasulullah. Banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Man zarani, siapa orang berziarah kepadaku ba'da wafati, setelah wafatku, faka'annama zarani, maka seakan dia berziarah padaku fi hayati, di masa hidupku. Loh, jangankan kepada Rasulullah, terhadap sesama kita, artinya ya kita yang bukan, katakanlah bukan orang soleh, bukan wali Allah, lalu ada saudara kita yang lebih dahulu meninggal. Dalam hadis diriwayatkan, tidak ada satu kuburan lalu lewat di dekatnya seseorang yang dahulu ketika hidup, yang di dalam kubur tersebut pernah saling mengenal, kecuali yang di dalam kubur tersebut memanggil namanya. Manggil namanya. Kata Amar, Bang Fizi, mampir gitu. Amar mati. Amar mati duluan. Amar mati duluan. Sama persis ketika apa? Kita masa sama-sama ketika hidup nih. Kalau ada orang kita kenal lewat di hadapan kita, depan rumah kita, depan tempat tinggal kita, kita panggil namanya. Suruh ngapain? Mampir. Mampir ngopi. Begitu. Itu juga di dalam kubur manggil itu. Manggil ngapain? Bukan ngopi. Bukan ngopi. Manggil. Mampir. Suruh mampir, ngapain? Minta didoakan. Gitu. Cuman aja kita kagak denger panggilannya. Kagak denger, coba kalau denger lah. Kira-kira mampir kagak? Malah ngibrit. Masya Allah, itu sesama kita itu, apalagi para wali Allah, apalagi para nabi Allah. Mereka hidup di kuburan mereka masing-masing. Nah, jadi apa yang diperbuat oleh Al-Imam Syafi'i ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, itu menjadi apa? Pelajaran dan ikutan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Ziarahlah kepada orang-orang soleh, manfaatnya besar, melembutkan hati salah satunya, dan diantara yang pokoknya adalah dapat ditunaikannya segala hajat dan keinginan kita oleh Allah dengan sebab mereka. Ya tentu yang mengijabah doa adalah Allah, dan yang kita pinta pun adalah Allah. Tapi mereka menjadi apa? Wasilah. Para wali tersebut menjadi apa? Wasilah, perantara. Wallahu a'lam bishawab.